Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Harapan Bunda yang telah bersedia menerima kami untuk melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas mata kuliah akuntansi pemerintah. Nah, tujuan wawancara ini untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan, khususnya neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) diterapkan di lingkungan Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, berikut merupakan hasil wawancara yang telah kami lakukan akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, profil singkat Rumah Sakit Harapan Bunda. Berdasarkan hasil wawancara, Rumah Sakit Harapan Bunda merupakan salah satu unit pelayanan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selain memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Harapan Bunda juga mengelola anggaran daerah yang harus dipertanggungjawabkan melalui penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan SAP. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyusunan neraca. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa neraca disusun pada setiap akhir periode anggaran. Dalam penyusunannya, RS Harapan Bunda mencatat seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki. Aset yang dimiliki antara lain yaitu kas, persediaan obat-obatan, kendaraan operasional, gedung rumah sakit, peralatan kesehatan, dan tanah. Sedangkan kewajiban meliputi utang belanja yang belum dibayarkan pada akhir tahun anggaran. Neraca tersebut digunakan untuk mengetahui posisi keuangan RS Harapan Bunda pada akhir periode pelaporan. Hal ini sejalan dengan konsep materi bahwa neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari penyusunan laporan perubahan ekuitas. Berdasarkan penjelasan narasumber, laporan perubahan ekuitas yang digunakan untuk menunjukkan perubahan nilai ekuitas selama 1 tahun anggaran. Nah, jadi perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh surplus atau defisit operasional. Nah, koreksi pencatatannya apabila ditemukan kesalahan penyesuaian lainnya sesuai ketentuan. Melalui laporan ini, Rumah Sakit Harapan Bunda dapat mengetahui apakah kekayaan bersih pemerintah mengalami peningkatan atau penurunan selama 1 tahun periode. Nah, hal ini sesuai dengan fungsi LPE dalam materi kuliah. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, narasumber dari RS Harapan Bunda menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan menjadi bagian yang sangat penting karena memberikan penjelasan rinci terhadap angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan. Nah, ada beberapa informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, meliputi yang pertama ada kebijakan akuntansi yang digunakan, yang kedua ada penjelasan aset tetap, yang ketiga ada rincian persediaan obat, nah yang keempat ada informasi mengenai penyusutan aset, dan yang kelima penjelasan apabila terdapat perubahan kebijakan atau kejadian penting selama tahun berjalan. Nah, dengan adanya CALK, laporan keuangan menjadi lebih transparan dan mudah dipahami oleh pihak yang membutuhkan informasi. Selanjutnya yang akan saya bahas mengenai kendala yang dihadapi. Dari hasil wawancara, beberapa kendala yang sering dihadapi dalam penyusunan laporan antara lain. Yang pertama, perubahan regulasi dari pemerintah. Yang kedua, rekonsiliasi data antar bidang yang membutuhkan ketelitian. Yang ketiga, inventarisasi aset yang cukup banyak. Yang terakhir, penyesuaian data apabila terdapat perubahan nilai aset. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui koordinasi antar bidang dan penggunaan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah. Selanjutnya ada manfaat laporan keuangan. Menurut narasumber, laporan keuangan memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu yang pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBD.
Yang kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan. Yang ketiga, mendukung pemeriksaan oleh BPK. Dan terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada masyarakat. Nah, demikian hasil wawancara yang dapat kami sampaikan. Kami juga berterima kasih kepada pihak Rumah Sakit Harapan Bunda atas waktu dan kesempatannya. Semoga hasil wawancara ini dapat menambah wawasan mengenai penerapan akuntansi pemerintah di lingkungan rumah sakit. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Maaf bila kelompok kami ada salah-salah kata dalam menyampaikan hasil wawancara yang telah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.